Azari dengan NPM 201304114. Jangan lupa saksikan video ini ya. Saya akan menyampaikan esai yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Pendidikan. Pertama yaitu pendahuluan. Sudah hampir setahun belakangan ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya virus yang bernama corona, atau dikenal dengan sebutan COVID-19. Saat ini virus tersebut hampir menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan sangat cepat, sehingga ratusan ribu manusia terpapar virus ini. Bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal. Penyebab terbesar yang menyebabkan COVID-19 ini salah satunya penularan lewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang tidak bisa dihindari. Obat penawar yang belum ditemukan dan banyak jumlah pasien terpapar COVID-19 menjadi penyebab kematian yang paling tinggi. Dibutuhkan penanganan yang ketat sehingga para pemerintah dunia menerapkan kebijakan untuk memutus mata rantai penyebab COVID-19 dengan cara social distancing. Menjadi pilihan berat bagi setiap negara dalam penerapan kebijakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sebab kebijakan ini akan berdampak negatif terhadap segala aspek kehidupan. Dengan adanya kebijakan ini berakibat fatal terhadap roda kehidupan manusia. Kedua yaitu pembahasan. Penyebaran COVID-19 memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk memutus rantai penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti social distancing, physical distancing, sehingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap diam di rumah, belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Akibatnya membuat sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. Oleh karena itu, proses pembelajaran dilaksanakan secara daring atau virtual class yang dilakukan dari rumah masing-masing siswa. Sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, menganjurkan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah melalui pelajaran daring. Kesiapan dari pihak penyediaan layanan maupun siswa merupakan tuntunan dari pelaksanaan daring. Kegiatan ini sangat memerlukan perangkat pendukung seperti komputer, handphone, gawai atau alat bantu lainnya sebagai perantara yang harus terhubung dengan koneksi internet sehingga membutuhkan banyak kuota atau paket agar dapat terhubung dengan baik. Penerapan kebijakan belajar mengajar jarak jauh dari rumah atau belajar online tampaknya tidak terlalu menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi yang sudah memiliki sistem akademik berbasis teknologi. Tetapi hal ini menjadi masalah bagi perguruan tinggi yang belum menggunakan sistem berbasis teknologi. Di level pendidikan dasar atau yang disebut SD, menengah, SMP, dan juga SMA, secara teknis proses pembelajaran daring ini banyak mengalami kendala. Peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki akses internet, bahkan tidak memiliki handphone akan ketinggalan pembelajaran. Ketika tugas belajar disampaikan melalui pesan aplikasi WhatsApp atau yang lainnya. Menyikapi kondisi seperti ini, haruslah pihak sekolah memberikan kebijakan dengan memberikan tugas dalam bentuk kertas kerja. Dampak lain dirasakan oleh peserta didik melaksanakan belajar dari rumah yaitu beban pelajaran terlalu banyak. Peserta didik dituntut untuk dapat mencermati dan mempelajari materi sendiri dengan cepat. Jika diberikan ruang bertanya kepada gurunya melalui aplikasi WhatsApp atau yang lainnya, dirasa tidak cukup waktu. Pembelajaran dari rumah juga membuat peserta didik menjadi gampang bosan karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru dan teman-temannya. Pembelajaran dari rumah memungkinkan sebagian orang tua menjadi stres dalam mendampingi anak-anaknya apabila kurang memahami karakter anak. Mereka merasa bahwa anaknya susah diatur atau tidak mau belajar. Selain menghadapi perilaku anak dalam mendampingi belajar di rumah, orang tua juga dituntut dapat menjelaskan banyak hal terkait dengan materi yang diberikan oleh gurunya. Sementara itu, tidak semua orang tua siap untuk melakukan kegiatan itu. Belum lagi orang tua yang memiliki anak banyak
dan mereka harus bekerja untuk mencari nafkah. Hal ini pastinya akan menjadi beban tersendiri bagi para orang tua peserta didik. Peralihan cara pembelajaran daring ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Tetapi penggunaan teknologi ini tidak selamanya berjalan lancar. Ada saja kendala yang terjadi, sehingga menghambat proses terlaksananya efektivitas pembelajaran secara daring. Faktor-faktor berikut menjadi penghambat pembelajaran daring. Yang pertama yaitu penguasaan teknologi yang masih rendah. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Ketiga, jaringan internet. Keempat, biaya. Mewabahnya virus Corona-19 yang telah menyebar ke berbagai penjuru dunia sehingga menewaskan ribuan korban jiwa, tentu saja hal ini dibutuhkan kebijakan untuk memutus rantai penyebaran dari virus tersebut. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang tentunya berat untuk diambil, yaitu kebijakan social distancing yang berdampak terhadap roda kehidupan manusia. Pastinya hal ini akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti masalah ekonomi yang dihadapi setiap negara. Berubahnya semua sistem yang ada, salah satunya yaitu sistem pendidikan. Akibat virus ini, sistem pendidikan terutama di Indonesia telah mengalami perubahan yang biasanya peserta didik datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Di kondisi sekarang ini, peserta didik tidak perlu ke sekolah karena proses pembelajaran dilakukan secara daring, yang tentunya membutuhkan jaringan internet agar tercipta pembelajaran yang efektif. Tetapi tidak semua wilayah memiliki jaringan internet yang stabil, belum lagi siswa dan guru yang kurang mengerti dalam penggunaan teknologi. Ada pula orang tua siswa yang tidak mampu membelikan handphone sehingga proses pembelajaran terganggu. Karena proses pembelajaran dilakukan dari rumah, tentu saja peran orang tua yang paling utama dalam mendampingi anaknya melaksanakan proses belajar. Orang tua dituntut sabar dalam mendidik anaknya di rumah agar tidak merasa kekerasan dan bosan sehingga mereka senang dalam proses belajar. Sekian esai yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.